Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahikla Suliban. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang akan saya bawakan, yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, atau yang biasa kita sering dengar dengan HAMKAN. Yang pertama, langsung saja, bidang politik. Bidang politik adalah salah satu kunci sentral bagi sebuah negara. Contohnya, ada negara A, ada negara B. Walaupun negara A wilayahnya tidak seluas negara B, apabila ilmu politik negara A cukup baik, maka bisa saja negara A ini mengungguli negara B, bahkan di atas negara B. Berdasarkan politik harus didasarkan pada analogi manusia, sebab manusia adalah kunci dari sebuah negara. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasikan bidang politik harus sesuai dengan harkat dan martabat masyarakat negara tersebut. Implementasi Pancasila dalam kebijakan politik di negara Indonesia diambil dari Pancasila sila kedua dan sila keempat, yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, suatu negara dalam menentukan politik harus sesuai dengan Pancasila karena masyarakat adalah pendukungnya, dan saat mengambil keputusan, negara harus mementingkan rakyat karena rakyat merupakan memegang kekuasaan tertinggi di satu negara tersebut. Dan bidang politik harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh menyalahi aturan-aturan nilai politik. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ekonomi dikatakan bisa jadi yang menentukan negara itu maju atau tidak. Ilmu ekonomi beranggapan siapa yang kuat dia yang menang. Tetapi Pancasila tidak demikian pula. Pancasila menentukan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang ditujukan agar masyarakat bisa sejahtera. Implementasi Pancasila ini diambil dari sila keempat dan sila kelima. Dari kedua sila tersebut disebutkan tujuannya bahwa ekonomi harus didasarkan pada kepentingan rakyat dan tidak boleh disalahgunakan. Hal ini ditulis dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Yang ketiga, sosial dan budaya. Sosial dan budaya adalah salah satu contoh kebanggaan yang dimiliki oleh suatu negara. Akan tetapi keberadaannya mulai tersaingi karena adanya era globalisasi, yaitu budaya lain dengan bisa mudah masuk ke budaya negeri sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila pun mengatur dalam urusan sosial dan budaya tersebut, mengingat Pancasila mengerti sekali karakter nilai sosial budaya bagi negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada sila ketiga, yaitu persatuan. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah kunci penting bagi suatu negara. Negara harus mengamankan negara baik dari ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini didasarkan pada sila ketiga, yaitu persatuan. Dalam urusan pertahanan dan keamanan, negara harus semaksimal mungkin mengamankan dari ancaman dari berbagai pihak yang akan merugikan negara itu, karena bisa saja keamanan yang rentan menyebabkan ekonomi yang melemah dan rakyat pun mulai tidak nyaman. Sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.